Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, minggu yang lalu kita telah belajar tentang negara-negara ASEAN, tapi itu dalam bentuk sejarahnya bagaimana, latar belakang berdirinya ASEAN itu, tujuan ASEAN itu apa. Tapi sekarang kita akan belajar kondisi negara-negara ASEAN. Kita akan membahas satu persatu dari negara ASEAN tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, negara Indonesia. Bisa dilihat profilnya ya, silakan dibaca. Negara Indonesia terletak di garis astronomis 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Negara Indonesia terletak secara geografis berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia, sedangkan dua samudra tersebut adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sehingga Indonesia berada pada iklim tropis. Letak dari Indonesia, batas wilayahnya yang sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Samudra Pasifik. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, yang sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia juga, dan yang sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Oke, sekarang kita bahas tentang kondisi alam Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 5 pulau besar dan 30 kepulauan kecil. Sehingga wilayah Indonesia terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Sunda Besar dan kelompok Sunda Kecil, kelompok Maluku, dan yang terakhir adalah kelompok Papua. Kemudian kita lihat daripada penduduk Indonesia. Indonesia memiliki 256.9.297 jiwa pada tahun 2015. Penduduk Indonesia itu ada dari suku Melayu dan suku Papua. Yang kedua, suku ini merupakan suku yang paling mayoritas atau yang pada umumnya yang ada di Indonesia. Tetapi masih banyak lagi suku-suku yang lain sesuai dengan tempatnya masing-masing. Contohnya itu adalah suku Jawa, Sunda, Minang, dan Batak, dan masih banyak lagi. Kemudian terdapat juga penduduk pendatang. Ini biasanya etnis Cina, India, dan Arab. Selanjutnya, perekonomian. Kita lihat perekonomian masyarakat Indonesia. Di sektor pertanian, penghasilan utamanya itu adalah beras. Di sektor perkebunan itu yang dihasilkan teh, kopi, karet, kelapa sawit, lada, dan kakao. Sedangkan di sektor pertambangan ada batu bara, minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Selanjutnya kita ke budaya Indonesia.
peninggalan budaya yang terkenal di Indonesia itu seperti candi, pakaian tradisional, tarian, wayang, upacara adat, dan seni pertunjukan. Candi yang merupakan salah satu peninggalan yang paling terkenal di Indonesia itu adalah Candi Borobudur yang merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia. Kemudian kalau dilihat dari kerajinan, Indonesia mempunyai budaya batik. Oke, kita lanjut kepada negara yang selanjutnya, yaitu negara Malaysia. Bisa dilihat profilnya. Negara Malaysia terletak di 1 derajat lintang utara sampai dengan 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur, sehingga Malaysia memiliki iklim tropis dan mendapatkan pengaruh angin muson timur laut dan barat daya. Kemudian batas daripada negara Malaysia ini adalah yang sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand, Laut Cina Selatan, Brunei, dan Filipina. Yang sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, dan sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia dan Singapura, sedangkan yang sebelah timur berbatasan dengan negara Filipina dan Laut Sulawesi. Gunung yang tertinggi di Malaysia ini dinamakan dengan Gunung Kinabalu. Pegunungan Titiwangsa merupakan pegunungan terpanjang yang ada di Malaysia bagian barat. Jumlah penduduk negara Malaysia pada tahun 2015 ini berjumlah 30.116.502 jiwa yang terdiri dari suku Melayu, Cina, dan India. Kemudian kita lihat dari sisi perekonomian, dilihat dari sektor perkebunan, negara Malaysia ini merupakan penghasil karet dan minyak kelapa. Kalau dilihat dari sektor pertambangan, negara Malaysia menghasilkan minyak bumi dan gas. Sedangkan kalau dilihat dari sektor industri, negara Malaysia adalah menghasilkan peralatan elektronik dan gas alam cair. Selanjutnya kita masuk kepada negara Thailand. Negara Thailand terletak di 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur, sehingga Thailand memiliki iklim tropis dan subtropis. Batas daripada wilayah ini, yang sebelah utara Thailand berbatasan dengan Laos dan Myanmar, sedangkan bagian barat Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Sedangkan yang sebelah selatan negara Thailand berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam, sedangkan yang sebelah timur berbatasan dengan negara Kamboja. Kita lihat perekonomian daripada negara Thailand. Yang pertama kita lihat dari sektor pertanian, merupakan negara Thailand itu adalah penghasil beras. Kemudian kalau dilihat dari sisi perkebunan, sektor perkebunan, negara Thailand menghasilkan teh, tembakau, tebu, kapas, dan wijen. Sedangkan kalau dilihat dari sektor kehutanan, negara Thailand menghasilkan kayu jati, kayu besi, dan karet. Dilihat dari sektor pertambangan, negara Thailand menghasilkan timah dan mangan. Sedangkan dari sektor industri, negara Thailand menghasilkan tekstil, semen, dan barang elektronik. Oke, yang selanjutnya kita masuk kepada negara Filipina. Negara Filipina secara astronomis terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara
dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Sehingga menghasilkan Filipina ini adalah iklim muson tropis, yaitu musim hujan di bawah oleh angin muson timur laut dan musim kemarau di bawah oleh angin muson barat daya. Batas dari wilayah Filipina ini, yang sebelah utara berbatasan Samudra Pasifik, yang sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yang sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi, dan sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kita lihat perekonomian daripada negara Filipina. Dari sektor pertanian, negara Filipina ada menghasilkan padi, jagung, tebu, tembakau, dan kelapa. Kemudian dari sektor pertambangan, negara Filipina menghasilkan krom, tembaga, emas, dan perak, biji besi, serta minyak bumi. Kemudian dari sektor industri, negara Filipina adalah daerah Bataan, merupakan kompleks industri yang mengolah bahan setengah jadi. Jadi kalau di Filipina itu industrinya masih mengolah bahan setengah jadi. Kemudian kita masuk kepada negara yang selanjutnya, negara Singapura, yang merupakan negara maju yang terdapat di Asia Tenggara yang merupakan anggota dari ASEAN. Letak daripada Singapura ini terletak pada 1 derajat lintang utara sampai 1 derajat lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Sehingga negara Singapura juga termasuk iklim tropis. Batas daripada wilayah Singapura ini adalah yang sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, yang sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka, yang sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia, yang sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Oke, kita lihat perekonomian daripada negara Singapura yang merupakan negara maju ya. Di sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata? Letak Singapura yang sangat strategis ini merupakan daerah transito baik laut maupun udara, sehingga negara Singapura membuat sektor pariwisata di dalamnya. Kemudian kita masuk kepada sektor perkebunan. Yang dihasilkan itu cuma buah, bunga, dan sayur, sedangkan bahan-bahan makan yang lainnya itu adalah dihasilkan oleh negara-negara lain dan diimpor ke negara Singapura. Kemudian sektor industri, inilah yang paling banyak dihasilkan oleh negara Singapura, menghasilkan mesin, alat transportasi, barang-barang konsumsi, bahan kimia, produk olahan minyak, dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada negara Brunei Darussalam. Ini merupakan negara yang pertama kali ya masuk menjadi anggota ASEAN setelah yang 5 anggota tersebut. Yang pertama, Brunei Darussalam ini secara astronomis terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 bujur timur. Hingga iklim yang terdapat di dalam Brunei Darussalam ini adalah iklim tropis yang lembab. Batas wilayahnya yang sebelah utara itu perbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan bagian barat, bagian selatan, bagian timur merupakan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia.
Kita lihat perekonomian daripada negara Brunei. Yang pertama, sektor pertanian. Ini juga dia banyak menghasilkan padi ya sebagai penghasil utama ya. Kemudian ada jagung, ada kelapa, dan ada sagu. Kemudian sektor perkebunan itu menghasilkan karet, kelapa sawit, dan lada. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan kayu, rotan, cengal, dan damar. Sedangkan sektor pertambangan menghasilkan minyak dan gas bumi. Oke, kita masuk kepada negara Vietnam. Negara Vietnam ini secara astronomis berada di 8 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Sehingga negara Vietnam ini memiliki iklim tropis juga. Batas wilayahnya yang sebelah utara berbatasan dengan Cina, yang sebelah barat berbatasan dengan Teluk Siam, Kamboja, dan Laos, yang sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina, Malaysia. Oke, kita lihat perekonomiannya. Dalam sektor pertanian, beras adalah penghasilan utama daripada negara tersebut. Kemudian, dari sektor peternakan perikanan, ada menghasilkan kerbau, sapi, unggas, dan ikan patin, dan lain-lain, masih banyak lagi. Kemudian kalau dilihat dari sektor industri, menghasilkan semen, mesin, dan bahan kimia, serta yang lain-lain. Kemudian kalau sektor pertambangan menghasilkan antrasit, batu bara, timah, dan lainnya. Oke, kita masuk kepada negara selanjutnya, yaitu negara Laos. Negara Laos ini terletak pada 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 107 derajat bujur timur. Sehingga iklim daripada negara Laos ini iklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Batas wilayahnya yang sebelah utara berbatasan dengan Cina, yang sebelah barat berbatasan dengan Thailand, yang sebelah selatan berbatasan dengan Kamboja, yang sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Bagaimana perekonomian Laos? Kita lihat perekonomian negara Laos. Kita lihat dari sektor pertaniannya menghasilkan padi, jagung, tembakau, dan kapas. Kalau dari sektor kehutanan menghasilkan kayu jati dan kayu keras lainnya. Kemudian dari sektor peternakan ada sapi, kerbau, dan unggas. Kemudian kalau sektor pertambangan menghasilkan biji besi, tembaga, batu bara. Kemudian kalau dia dari sektor industri, dia menghasilkan kayu, semen, minuman, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk kepada negara Myanmar. Negara ini terletak pada 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Sehingga iklim daripada negara ini adalah iklim tropis dan letaknya yang sebelah utara berbatasan dengan Cina, barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan India, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, dan yang sebelah timur berbatasan dengan Laos dan Thailand. Kemudian kita lihat perekonomian daripada negara Myanmar, yang sektor pertanian menghasilkan padi, teh, tebu, gandum, jagung, kapas, dan wijen. Sedangkan sektor perkebunannya menghasilkan kayu jati. Ini merupakan ekspor utama daripada negara Myanmar ya. Yang selanjutnya sektor pertambangan menghasilkan minyak tanah,
ginseng, timah, nikel, emas, dan uranium. Nah, kita lanjut kepada negara yang terakhir, yaitu negara Kamboja. Bisa dilihat ya profilnya, jangan lupa. Letak astronomis negara Kamboja itu 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sehingga negara Kamboja juga termasuk kepada iklim tropis. Batas wilayah yang utara berbatasan dengan Thailand dan Laos, yang barat berbatasan dengan Thailand, yang selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan, yang sebelah timur berbatasan dengan Vietnam. Kita lihat perekonomian daripada negara Kamboja. Dilihat dari sektor pertanian, menghasilkan padi, jagung, lada, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan. Di sektor pertambangan menghasilkan emas, besi, batu bara, dan timah. Kemudian Oke, cukup sampai di sini penjelasan dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Untuk itu, Ustazah akan memberikan soal. Silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.